Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam kajian hikmah Ramadan. Maka dalam kajian ini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami akan menyampaikan tema tentang cita-cita mulia di dalam kehidupan. Ada satu cita-cita yang mulia di dalam kehidupan kita ini. Yang insya Allah cita-cita itu mudah-mudahan sudah kita semua dapatkan. Ataupun kalau belum kita dapatkan harus terus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Apakah cita-cita mulia di dalam kehidupan? Yaitu cita-cita yang mulia di dalam kehidupan adalah menjadi hamba-hamba yang soleh. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba yang soleh adalah cita-cita kita dan cita-cita juga kedua orang tua kita. Betapa ketika kedua orang tua kita mulai mengandung diri kita, keduanya berdoa kepada Allah supaya anak yang di dalam kandungan menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian mengadakan tasyakur sampai kita lahir ke dunia. Kemudian kedua orang tua kita menerima ucapan-ucapan selamat dari andai-andai taulan. Maka ucapan selamat itu pun berupa selamat, semoga menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang solehah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata menjadi hamba-hamba yang soleh bukan saja menjadi keinginan kita, bukan saja menjadi keinginan kedua orang tua kita, bahkan para rasul, para nabi dengan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berdoa kepada Allah supaya mereka digabungkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Padahal jelas para rasul, para nabi, hamba-hamba pilihan Allah. Tapi dengan kerendahannya mereka berdoa supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam, pemirsa, berdoa kepada Allah dengan doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli hukma wa alhiqani bissalihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Betapa indahnya Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah di dalam Al-Quran, diabadikan wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masih banyak hadirin para rasul-rasul yang berdoa kepada Allah di dalam Al-Quran supaya digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata cita-cita menjadi hamba-hamba yang soleh bukan saja diinginkan oleh kita, bukan saja diinginkan oleh kedua orang tua kita, diinginkan oleh para rasul dan para nabi, bahkan saudara-saudara kita, manusia yang sudah meninggal dunia, kalau saja mereka bisa hidup kembali, mereka tentu ingin menjadi orang-orang yang soleh. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu menjadi motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan diri kita semua ini sudah menjadi soleh. Kalaupun belum, mudah-mudahan terus kita usahakan dan terus kita upayakan. Lalu bagaimana hamba-hamba Allah yang soleh tersebut? Ulama mengatakan bahwa hamba-hamba yang soleh adalah wassalihun humul qaimuna bihuquqillah wa huquqil ibad. Orang-orang yang soleh adalah mereka yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak sesama manusia. Apakah hak Allah, pemirsa? Hak Allah adalah diibadahi, disembah oleh kita makhluknya, oleh kita hamba-hambanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dijalankan segala perintah-perintahnya, dijauhi segala larangan-larangannya. Dan kemudian apa? Hak-hak sesama manusia. Hak-hak sesama manusia adalah kita bergaul dengan sesama manusia dengan saling menghormati, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Maka kalau ada dalam perjalanan hidup seorang manusia, dia bagus menjalankan hak-hak Allahnya, dia bagus ibadahnya, banyak amal solehnya, tapi kemudian dia tidak bisa mampu menegakkan hak-haknya sesama manusia. Dengan manusia mereka sombong, dengan manusia mereka merasa paling benar. Dengan manusia mereka selalu merasa yang paling, maka tentu yang seperti ini juga belum termasuk orang-orang yang soleh. Ataupun sebaliknya pemirsa, kalau ada hamba-hamba Allah yang dalam pergaulan dengan manusia dia saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menyayangi, kemudian hak-hak Allah dia tinggalkan, ibadah kepada Allah dia tinggalkan, maka itu pun belum termasuk orang-orang yang soleh. Maka kalau diri kita ingin dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, maka mari senantiasa kita tegakkan hak-hak Allah dan kita tegakkan hak-hak sesama manusia. Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan kita dapatkan kalau diri kita ini soleh? Ternyata pantas kedua orang tua kita menginginkan agar kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Supaya apa? Kalau diri kita ini soleh, kita akan dapat senantiasa mengalirkan pahala kepada orang-orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Dan apa untuk kita, pemirsa? Kalau kita sudah termasuk di hadapan Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, kita didoakan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah sholat. Baik itu ibadah sholat sunnah maupun ibadah sholat wajib. Ketika saudara-saudara kita membaca tahiyat, mereka mendoakan kita dengan bacaan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tetap atas kami dan semoga keselamatan tetap atas hamba-hamba yang soleh. Hadirin pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Insya Allah kita selalu usahakan dan selalu kita upayakan. Dengan apa? Minimal kita selalu berdoa kepada Allah. Di setiap kita selesai berwudu, kita doa kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabina, waj'alni minal mutatahhirina, waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu bertaubat. Jadikanlah aku orang yang selalu bersuci. Dan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.